Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu Eka Indrisari Moko Ago, kemudian Fatmawati Citraningrum, Nani Fahmawati, Siti Aisyah, dan Siti Khotijah. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada demonstrasi konstekstual di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, teori belajar. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Berikut kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik, antara lain: A. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. B. Guru lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama pengajar. C. Guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau kepembiasaan seperti yang diinginkan. D. Guru melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari nilai positif dan negatif. Yang berikutnya, teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif yaitu teori belajar yang menekankan pada kapasitas kita untuk belajar melalui pengalaman langsung. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behavioristik, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif. A. Meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. B. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. C. Membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk membangun cara berpikir kritis. D. Meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan D. Membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori belajar yang berikutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme. Contoh pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawab berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Contoh kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Teori belajar humanistik. Berdasarkan teori ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa harus ikut campur terlalu mendalam dalam proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. A. Berfokus pada aktualisasi diri individu. B. Menitikberatkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. C. Melibatkan peran aspek kognitif
dan afektif dalam proses pembelajaran. D. Mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. E. Berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan F. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Contoh penerapan teori humanistik di kelas. Teori belajar humanistik dalam pembelajaran dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pelaksanaan rencana pembelajaran. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan teori humanistik di dalam ruangan kelas. 1. Pada awal kegiatan pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Bagian 2, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berikut hasil diskusi kami untuk menjawab kasus nomor 1. Menurut kami, ada beberapa faktor yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu 1. Peserta didik telah memahami konsep nilai rata-rata dan cara menghitungnya dengan benar. 2. Peserta didik telah menguasai keterampilan berhitung dengan cepat dan tepat. 3. Peserta didik telah mengikuti urutan atau langkah-langkah yang perlu diingat untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah soal. Yang keempat, peserta didik telah memiliki motivasi dan kepercayaan diri untuk mengerjakan soal tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang mengutamakan pemahaman konsep, penguasaan keterampilan, dan pengembangan kemampuan berpikir. Salah satu teori belajar yang mendukung metode ini adalah teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, objek matematika ada dua, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Dan tipe belajar anak ada 8, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, nilai rata-rata termasuk objek tidak langsung yang membutuhkan belajar konsep dan belajar aturan. Kasus yang kedua, menurut kami ada beberapa hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu 1. Mengenalkan angka dan berhitung dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak, seperti jari, mainan, buah, dan sebagainya. Hal ini membantu anak memahami konsep kuantitas dan operasi hitung secara nyata dan menyenangkan. Kedua, mengajarkan berhitung dengan menggunakan permainan dan role-play yang sesuai dengan minat dan bakat anak, seperti ular tangga, monopoli, bermain toko, dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anak dalam belajar berhitung. Yang ketiga, mengaitkan berhitung dengan kebutuhan sehari-hari dan situasi nyata yang dialami anak, seperti berbelanja, memasak, mengatur jadwal, dan sebagainya. Hal ini dapat membuat anak melihat relevansi dan manfaat berhitung dalam kehidupan mereka. Dan keempat, memberikan umpan balik yang positif dan korektif pada anak saat mereka belajar berhitung, serta memberikan pujian dan penghargaan atas usaha dan prestasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa percaya diri anak dalam berhitung.
Kami menyarankan hal-hal tersebut karena sesuai dengan teori perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar yang dikemukakan oleh Piaget. Menurut Piaget, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana anak sudah mampu berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret, namun belum mampu berpikir abstrak. Oleh karena itu, cara mengajar berhitung yang tepat untuk anak usia ini adalah dengan menggunakan benda-benda konkret, permainan, dan situasi nyata yang dapat menstimulasi pemahaman konsep dan keterampilan berhitung anak. Dan kasus ketiga, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai, karena 1. Made memilih contoh teks deskripsi yang relevan dan konteks dan latar belakang peserta didiknya, yaitu pantai dan makanan khas di Bali. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar teks deskripsi, karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, Made memberikan variasi contoh teks deskripsi yang berbeda dengan buku cetak yang menjadi panduannya. Hal ini dapat menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas Made sebagai guru, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat berbagai macam objek yang dapat dideskripsikan, tidak hanya bangunan-bangunan pencakar lain yang mungkin kurang familiar bagi mereka. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yang berpusat pada peserta didik sebagai pembangun pengetahuan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan kebutuhan, minat, bakat, kemampuan, dan latar belakang peserta didik, serta memberdayakan potensi mereka untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dan berpikir secara kritis, kreatif, dan mandiri. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan konteks dan latar belakang peserta didik, Made telah menerapkan prinsip ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Terima kasih.